ihsani wa hifdzan bi huquqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati serta takdimi para asatid dan asatidah, terwabil khusus Ustaz Yahudin selaku pengasuh TPQ dan Madin Al-Hikmah, dan juga Ustaz Burhan Khairul selaku ketua atau rais Madin Al-Hikmah, dan Ustaz Nasihin selaku rais daripada TPQ Al-Hikmah, serta sahibul hajah yang dalam hal ini melangsungkan acara, yakni tasyakuran terhadap anaknya yang bernama Ananda Muhammad Abdullah Khairul Azam. Kita doakan bersama semoga Ananda menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya amin ya rabbal alamin. Serta santri dan santriwati TPQ dan Madin Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan dalam acara Maulidin Nabi Muhammad SAW ini, mulai dari membaca maulidnya, membaca qasidahnya, lantunan-lantunan pujian yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenalkan kepada kita semua bagaimana pribadi beliau, bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk diantaranya sifat-sifat beliau, perilaku serta perangai yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam As-Suyuti pernah menerangkan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwasannya generasi pertama daripada salafun saleh, yakni para sahabat, mereka tidak membutuhkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semacam ini. Karena apa? Karena mereka sudah hidup bersama Rasulullah SAW. Sedangkan generasi selanjutnya, para tabi'in, mereka tidak membutuhkan acara maulid semacam ini kembali. Karena apa? Karena mereka dijelaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah, mereka para sahabat-sahabat Nabi mengajarkan kepada anak-anaknya, yakni para tabi'in, mereka selalu mengiringi ketika membacakan Al-Quran, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka mengajarkannya diiringi dengan maghazi Rasulullah SAW atau sifat-sifat kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW. Atau dalam riwayat yang lain, kami para sahabat-sahabat Nabi mengajarkan maghazi Rasulullah, sifat-sifat kepahlawanan Rasulullah dengan mengiringi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dengan hal ini menjadi kurikulum wajib bagi para sahabat Nabi serta para tabi'in, yakni kurikulum wajibnya adalah Al-Quran dan maghazi atau sirah nabawiyah, al-maghazi fi Rasulillah, yakni kisah-kisah rangkuman tentang kepahlawanan Rasulullah SAW. Syekh Yusuf Al-Qardawi pun mengatakan bahwa para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in tidak membutuhkan peringatan-peringatan maulid Nabi. Karena apa? Karena mereka selalu diajarkan maulid, kisah-kisah Rasulullah melalui penjelasan dari orang-orang tua mereka. Akhirnya, selanjutnya sampai akhirnya tibalah saat dimana seorang sultan lahir, yakni bernama seorang Sultan Nuruddin Mahmud. Beliau lahir daripada pendidikan atau madrasah yang direktori oleh seorang yang kita kenal sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini membangun sebuah madrasah, membangun sebuah organisasi yang mana di antara anak-anak didiknya menjadikan seorang sultan yang bernama Nuruddin Mahmud. Ketika itu seorang Sultan Nuruddin Mahmud ini melihat umat ini sudah jauh daripada Rasulullah. Orang-orang tua gak pernah mengajarkan daripada anak-anak mereka tentang maghazi Rasulullah, tentang sirah nabawiyah kepada anak-anak mereka. Sehingga Sultan Nuruddin Mahmud ini menyuruh Imam Ibnu Asakir untuk membuat suatu kitab yang bernama Tarikh Dimashqi, yang kemudian disuruh oleh beliau untuk membacakannya dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Sultan Nuruddin Mahmud wafat digantikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai akhirnya meneruskan kembali tradisi-tradisi yang dijalankan oleh Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki ini,
Kemudian sampai akhirnya Allah memilih Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menjadi seorang pembebas Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya tradisi Maulidin Nabi Muhammad SAW ini tersebar sampai di sini, di Nusantara ini. Dan akhirnya menjadi suatu kalender besar bagi kita sebagai umat Islam di Nusantara ini untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW dalam setiap tahunnya. Maka dari itu, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita tentang Maulidin Nabi Muhammad SAW, tentang mawazi Rasulullah, tentang sirah nabawiyah, yang mana itu adalah termasuk kurikulum wajibnya para sahabat dan para tabi'in di zaman para salafun salih terdahulu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.